Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang kesadaran. Dirimu ada tanpa kehadiran, dan inilah inti dari semua penderitaan. Dirimu bisa hidup tanpa kehadiran sama sekali, dan jika dirimu tidak hadir, keberadaanmu akan menjadi kebosanan. Dan inilah yang telah terjadi. Situasinya ada di sana, dan kemungkinannya ada di sana. Dirimu bisa berada di sana kapan saja, tetapi dirimu belum ada. Menyadari ketidakhadiran ini berarti memulai perjalanan menuju meditasi, menuju transenden. Jika dirimu menyadari bahwa entah bagaimana dirimu hilang, dirimu ada tetapi dirimu tidak tahu mengapa, dirimu tidak tahu bagaimana, dirimu bahkan tidak tahu siapa yang ada di dalam dirimu. Ketidaksadaran ini menciptakan semua penderitaan. Karena tanpa menyadarinya, maka apapun yang dirimu lakukan akan mendatangkan penderitaan. Yang terpenting bukanlah apa yang dirimu lakukan, melainkan apakah dirimu melakukannya dengan kehadiran atau tanpa kehadiranmu. Apapun yang dirimu lakukan, jika dirimu bisa melakukannya dengan kehadiran total, hidupmu akan menjadi sangat menyenangkan, itu akan menjadi kebahagiaan. Jika dirimu melakukan sesuatu tanpa kehadiranmu di sana, tanpa kehadiran, hidupmu akan menjadi penderitaan, pasti begitu. Neraka berarti ketidakhadiranmu. Jadi ada dua jenis pencari. Satu jenis pencari selalu mencari apa yang harus dilakukan. Pencari itu berada di jalan yang salah, karena pertanyaannya bukanlah tentang apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya adalah tentang kehadiran, bagaimana menjadi hadir. Jadi jangan pernah berpikir dalam hal tindakan dan melakukan, karena apapun yang dirimu lakukan, jika dirimu tidak hadir, itu akan menjadi tidak berarti. Apakah dirimu hidup di dunia atau tinggal di biara? Apakah dirimu beraktivitas di tengah keramaian, atau pindah ke tempat terpencil di Himalaya? Tidak akan ada bedanya. Dirimu akan tidak hadir di sini dan di sana, dan apapun yang dirimu lakukan, di tengah keramaian atau dalam keterasingan, akan mendatangkan penderitaan. Jika dirimu tidak ada di sana, maka apapun yang dirimu lakukan adalah salah. Tipe kedua, dan tipe pencari yang tepat, tidak mencari apa yang harus dilakukan, ia mencari bagaimana menjadi hadir. Hal pertama adalah bagaimana hadir. Seorang pria datang kepada Buddha Gautama. Ia dipenuhi dengan belas kasih, simpati, dan bertanya kepada Buddha Gautama, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu dunia? Diceritakan bahwa Buddha tertawa dan berkata kepada lelaki itu, kamu tidak bisa melakukan apapun, karena kamu tidak hadir. Bagaimana kamu bisa melakukan apapun, jika kamu tidak hadir? Jadi, jangan pikirkan dunia. Jangan pikirkan bagaimana melayani dunia, bagaimana membantu orang lain. Hadirlah terlebih dahulu, dan jika kamu hadir,
maka apapun yang kamu lakukan menjadi sebuah pelayanan, menjadi sebuah doa, menjadi sebuah belas kasih. Kehadiranmu adalah titik balik. Keberadaanmu adalah revolusi. Jadi, ini adalah dua jalan, jalan tindakan dan jalan meditasi. Keduanya benar-benar bertolak belakang. Jalan tindakan pada dasarnya berkaitan dengan dirimu sebagai pelaku. Jalan tersebut akan mencoba mengubah tindakanmu. Jalan tersebut akan mencoba mengubah karakter, moral, hubunganmu, tetapi tidak pernah mengubah dirimu. Jalan meditasi benar-benar bertolak belakang. Jalan tersebut tidak berkaitan dengan tindakanmu. Jalan tersebut secara langsung berkaitan dengan dirimu. Apa yang dirimu lakukan tidak relevan. Siapa dirimu, itulah yang relevan. Dan itu adalah hal yang mendasar dan utama, karena semua tindakan muncul dari dirimu. Ingatlah, tindakan dirimu bisa diubah dan dimodifikasi, bahkan bisa digantikan oleh tindakan yang sangat berlawanan, tetapi tindakan tersebut tidak akan mengubahmu. Setiap perubahan lahiriah tidak akan membawa revolusi batiniah, karena yang lahiriah itu dangkal, dan inti terdalam tetap tidak tersentuh oleh apa yang dirimu lakukan. Namun sebaliknya yang membawa revolusi, jika inti terdalam berbeda, permukaannya otomatis berubah. Jadi pikirkanlah pertanyaan mendasar, hanya dengan begitu, kita bisa memasuki teknik meditasi ini. Jangan pedulikan apa yang dirimu lakukan. Itu mungkin tipuan, mungkin alat untuk melarikan diri dari masalah yang sebenarnya. Misalnya, dirimu suka kekerasan. Dirimu bisa melakukan segala upaya untuk tidak melakukan kekerasan, berpikir bahwa dengan tidak melakukan kekerasan, dirimu akan menjadi religius. Dengan tidak melakukan kekerasan, dirimu akan lebih dekat dengan yang ilahi. Dirimu kejam, dan dirimu bisa melakukan segala upaya untuk berbelas kasih. Dirimu bisa melakukannya, dan tidak akan ada yang berubah, dan dirimu akan tetap sama. Kekejamanmu akan menjadi bagian dari belas kasihmu, dan itu lebih berbahaya. Kekerasanmu akan menjadi bagian dari anti kekerasanmu, itu lebih halus. Dirimu akan menjadi orang yang keras, dan tidak melakukan kekerasan. Anti kekerasanmu akan memiliki semua kegilaan dari kekerasan, dan melalui belas kasihmu, dirimu akan menjadi kejam. Dirimu bahkan bisa membunuh melalui belas kasihmu, orang-orang telah membunuh. Ada begitu banyak perang agama, semuanya dilakukan dalam suasana belas kasih. Dirimu bisa membunuh dengan penuh belas kasih, tanpa kekerasan. Dengan penuh kasih, dirimu bisa membunuh dan terus membunuh, karena dirimu membunuh demi orang yang dirimu bunuh. Dirimu membunuhnya demi keselamatan orang itu sendiri, demi menyelamatkan orang itu sendiri, untuk membantunya. Dirimu bisa mengubah tindakanmu,
dan upaya untuk mengubah tindakan tersebut mungkin hanya cara untuk menghindari perubahan mendasar. Perubahan mendasarnya adalah, pertama-tama dirimu harus waspada. Dirimu harus menjadi lebih waspada, lebih sadar akan keberadaanmu, baru kemudian kehadiran akan datang kepadamu. Dirimu tidak pernah merasakan diri sendiri, dan bahkan terkadang ketika dirimu merasakannya melalui orang lain, melalui kegembiraan, melalui rangsangan, melalui reaksi orang lain dibutuhkan, dan melalui orang lain, dirimu bisa merasakan diri sendiri. Ini tidak masuk akal. Sendirian, tanpa kegembiraan, tanpa seorang pun di sana untuk menjadi cermin, dirimu tertidur, dirimu bosan. Dirimu tidak pernah merasakan diri sendiri. Tidak ada kehadiran. Dirimu hidup tanpa kehadiran. Keberadaan yang tidak hadir ini adalah pikiran yang tidak religius. Menjadi penuh dengan kehadiranmu sendiri, dengan cahaya keberadaanmu sendiri, berarti menjadi religius. Jadi ingatlah ini sebagai poin dasar, bahwa perhatiannya bukanlah pada tindakanmu. Apa yang dirimu lakukan tidak relevan. Apa adanya dirimu, tidak hadir, hadir, sadar, tidak sadar, itulah perhatian utamanya. Dan teknik-teknik yang akan kita bahas ini adalah teknik-teknik untuk membuat dirimu lebih hadir, untuk membawamu ke sini dan saat ini. Entah orang lain dibutuhkan agar dirimu bisa merasakan dirimu sendiri, atau masa lalu dibutuhkan, melalui masa lalu, melalui kenangan masa lalu, dirimu bisa merasakan identitasmu. Atau masa depan dibutuhkan, dirimu bisa memproyeksikan dalam mimpimu. Dirimu bisa memproyeksikan cita-citamu, kehidupan masa depan, moksha. Entah dirimu butuh kenangan masa lalu untuk merasakan dirimu sendiri, atau dirimu butuh proyeksi masa depan, atau orang lain, tetapi dirimu sendiri tidak akan pernah cukup. Inilah penyakitnya, dan kecuali dirimu sendiri menjadi cukup, tidak akan ada yang cukup bagimu. Dan begitu dirimu sendiri menjadi cukup, bagi dirimu sendiri, dirimu telah menjadi pemenang, perjuangan telah berakhir. Sekarang tidak akan ada lagi penderitaan. Titik yang tidak bisa kembali, telah tiba. Di balik titik ini ada keindahan, kebahagiaan abadi. Sebelum titik ini, dirimu pasti akan menderita, tetapi anehnya, seluruh penderitaan itu adalah perbuatanmu sendiri. Merupakan keajaiban, bahwa dirimu menciptakan penderitaanmu sendiri. Tidak ada orang lain yang menciptakannya. Jika orang lain yang menciptakannya, maka sulit untuk melampauinya. Jika dunia yang menciptakannya, maka apa yang bisa dirimu lakukan? Namun karena dirimu bisa melakukannya, itu berarti tidak ada orang lain yang menciptakan penderitaanmu, itu adalah mimpi burukmu sendiri. Dan inilah elemen-elemen dasarnya.
Hal pertama, dirimu terus berpikir bahwa dirimu ada, dirimu percaya bahwa dirimu ada. Ini hanyalah sebuah kepercayaan. Dirimu tidak pernah menemukan dirimu sendiri, dirimu tidak pernah berhadapan langsung dengan dirimu sendiri. Dirimu tidak pernah bertemu dengan dirimu sendiri, tidak ada pertemuan. Dirimu hanya percaya bahwa dirimu ada. Buang jauh-jauh kepercayaan ini. Ketahuilah dengan baik bahwa dirimu belum hadir, bahwa dirimu tidak hadir. Karena dengan kepercayaan yang salah bahwa dirimu sudah hadir, maka dirimu tidak akan pernah bisa berubah. Dengan kepercayaan yang salah ini, seluruh hidupmu akan menjadi salah. Gurdjieff biasa berkata kepada murid-muridnya, "Jangan tanya aku apa yang harus kalian lakukan. Kalian tidak bisa melakukan apapun, karena untuk melakukan sesuatu, kalian akan dibutuhkan terlebih dahulu. Dan kalian tidak ada di sana, jadi siapa yang akan melakukannya? Kalian bisa berpikir untuk melakukannya, tetapi kalian tidak bisa melakukan apapun." Teknik-teknik ini adalah untuk membantumu, untuk membawamu kembali. Untuk membantu dirimu menciptakan situasi di mana dirimu bisa bertemu dengan dirimu sendiri. Banyak hal yang harus dihancurkan, semua yang salah, semua yang palsu. Sebelum yang nyata muncul, yang palsu harus pergi, itu harus berhenti. Dan ini adalah gagasan yang salah, bahwa dirimu sudah hadir. Ini adalah gagasan yang salah, bahwa dirimu adalah jiwa, atma, dirimu adalah Brahma. Bukan berarti dirimu tidak ada, tetapi gagasan ini salah. Gurdjieff harus menegaskan bahwa tidak ada jiwa di dalam dirimu. Melawan semua tradisi, ia menegaskan manusia tidak memiliki jiwa. Jiwa hanyalah sebuah kemungkinan, bisa ada, bisa juga tidak. Itu harus dicapai. Dirimu hanyalah sebuah benih. Dan penekanan ini bagus. Kemungkinan itu ada, potensi itu ada, tetapi belum nyata. Dan kita terus membaca Gita, dan Upanishad, dan Alkitab, dan kita terus merasakan bahwa kita adalah jiwa, benih yang mengira bahwa ia adalah pohon. Pohon itu tersembunyi di sana, tetapi belum terungkap. Dan ada baiknya untuk mengingat bahwa dirimu mungkin tetap menjadi benih, dan dirimu mungkin mati sebagai benih, karena pohon tidak bisa tumbuh, pohon tidak bisa bertunas dengan sendirinya. Dirimu harus melakukan sesuatu secara sadar tentang hal itu, karena hanya melalui kesadaran, ia tumbuh. Ada dua jenis pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan alamiah, yang tidak disadari. Jika situasinya ada, maka hal itu akan tumbuh. Namun, jiwa, atma, keberadaan terdalam, keilahian di dalam dirimu, adalah jenis pertumbuhan yang sama sekali berbeda. Hanya melalui kesadaranlah ia tumbuh. Ia tidak alamiah, ia supernatural.
Jika dibiarkan begitu saja, ia tidak akan tumbuh. Jika dibiarkan begitu saja, ia tidak akan pernah berevolusi. Dirimu harus melakukan sesuatu secara sadar, dirimu harus berusaha secara sadar, karena hanya melalui kesadaran ia tumbuh. Begitu kesadaran terfokus di sana, pertumbuhan terjadi. Teknik-teknik ini akan membuatmu lebih sadar. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.